Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar psikometri. Kita dapat lihat pada slide yang pertama, yaitu konsep dasar psikometri. Di situ ada pengertian psikometri. Nah, pengertian psikometri adalah bidang studi dalam psikologi yang berfokus pada teori dan teknik pengukuran atribut psikologis seperti pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepribadian. Nah, secara sederhana, psikometri berkaitan dengan bagaimana kita mengukur apa yang ada di dalam pikiran dan perilaku manusia secara kuantitatif dan objektif. Nah, ini melibatkan pengembangan instrumen pengukuran seperti tes dan kuesioner, serta analisis statistik terhadap data yang dihasilkan. Pada slide yang kedua, yaitu latar belakang dan tujuan psikometri. Nah, latar belakang psikometri berakar pada upaya untuk menjadikan studi tentang pikiran dan perilaku lebih ilmiah dan terukur. Pada awal abad ke-20, tokoh-tokoh seperti Francis Galton, Alfred Binet, dan Charles Sperman mulai mengembangkan metode dan alat untuk mengukur perbedaan individu dalam kemampuan mental. Nah, tujuan utama psikometri adalah yang pertama, pengembangan alat ukur yang valid dan reliable, yaitu menciptakan instrumen yang secara akurat mengukur konstruk psikologis yang diinginkan atau validitas dan memberikan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu atau reliabilitas. Yang kedua, standarisasi pengukuran yang mengembangkan prosedur administrasi dan penskoran yang seragam sehingga hasil tes dapat dibandingkan antar individu atau kelompok. Yang berikut, interpretasi hasil tes yang menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan menafsirkan skor tes secara bermakna. Yang berikut, evaluasi kualitas alat ukur yang mengembangkan metode statistik untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas instrumen psikologis. Yang berikut, aplikasi dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu menerapkan prinsip dan teknik pengukuran psikologis dalam berbagai konteks seperti pendidikan, industri dan organisasi, klinis, dan penelitian. Pada slide yang ketiga, yaitu atribut atau variabel psikologi. Jadi, atribut atau variabel psikologi merujuk pada karakteristik, kualitas, atau dimensi psikologis yang dimiliki oleh individu dan dapat diukur atau diklasifikasikan. Nah, ini adalah aspek-aspek dari pikiran, perasaan, perilaku, dan fungsi kognitif yang menjadi fokus studi dalam psikologi. Karena psikologi mempelajari keberagaman manusia, atribut atau variabel ini menunjukkan bagaimana individu berbeda satu sama lain. Nah, secara luas, atribut atau variabel psikologi dapat dikategorikan ke dalam beberapa domain utama, yaitu yang pertama, kognitif, yang berkaitan dengan proses mental dan intelektual. Nah, contohnya meliputi intelijensi, memori, perhatian, bahasa, belajar, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu afektif, yang berkaitan dengan emosi, perasaan, dan suasana hati. Contohnya termasuk kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, dan kecemasan cinta, dan suasana hati positif atau negatif. Yang ketiga, konatif atau kepribadian dan volisi, yang berkaitan dengan aspek kehendak dorongan dan karakteristik kepribadian yang relatif stabil. Contohnya meliputi sifat-sifat kepribadian seperti ekstraversi, introversi, neurotisisme, kesadaran, kemarahan, dan keterbukaan terhadap pengalaman, serta motivasi, kebutuhan, dan nilai-nilai. Yang berikut sosial, yang berkaitan dengan interaksi individu dengan orang lain dan kelompok sosial. Contohnya termasuk sikap sosial, prasangka,
agresi, altruisme, konformitas, kepemimpinan, dan keterampilan sosial. Nah, jadi teman-teman, penting untuk diingat bahwa banyak atribut atau variabel psikologi yang bersifat laten, artinya tidak dapat diamati secara langsung. Jadi kita mengukurnya melalui indikator-indikator atau perilaku respon terhadap instrumen pengukuran seperti tes dan kuesioner yang merupakan variabel manifest. Nah, psikometri adalah bidang studi yang berfokus pada pengembangan dan evaluasi metode pengukuran atribut atau variabel psikologi secara valid dan reliable. Baik, slide yang berikut menjelaskan tentang karakteristik pengukuran. Nah, dalam konteks psikometri dan ilmu sosial, merujuk pada sifat-sifat atau ciri-ciri yang melekat pada proses dan hasil pengukuran suatu atribut atau variabel. Beberapa karakteristik kunci pengukuran meliputi yang pertama, sistematis, atau pengukuran harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang jelas dan konsisten. Nah, ini memastikan bahwa proses pengumpulan data terstandarisasi dan dapat diulang. Yang kedua, kuantitatif. Tahu hasil pengukuran idealnya dinyatakan dalam bentuk angka atau skor. Kuantifikasi memungkinkan analisis statistik dan perbandingan yang lebih presisi. Yang ketiga, objektif atau pengukuran berusaha untuk meminimalkan bias subjektif dari pengukur. Instrumen yang baik memiliki kriteria penskoran yang jelas. Yang berikut, inferensial atau skor yang diperoleh seringkali merupakan indikator dari atribut yang lebih luas dan abstrak yang ingin diukur. Yang berikut, relatif atau interpretasi skor seringkali dilakukan dengan membandingkannya dengan norma atau standar tertentu. Berikut, probabilistik atau pengukuran psikologis mengandung error. Teori skor klasik atau CTT mengakui adanya komponen error dalam setiap skor yang diobservasi. Berikut, valid atau pengukuran yang baik harus valid, artinya mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang berikut, reliable atau pengukuran yang baik juga harus reliable, artinya konsisten dan stabil. Yang berikut, sensitif atau pengukuran yang sensitif mampu mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil dalam atribut yang diukur. Yang berikut, praktis atau aspek praktikalitas berkaitan dengan kemudahan administrasi penskoran dan interpretasi alat ukur. Nah, memahami karakteristik ini penting untuk mengembangkan, mengevaluasi, dan menggunakan alat ukur psikologis dengan tepat. Karakteristik jenis-jenis variabel. Nah, ada dua poin utama, yaitu karakteristik. Yang pertama, karakteristik berdasarkan skala pengukuran. Ada beberapa poin yang yaitu variabel nominal. Yang pertama, kategorinya bersifat kualitatif dan hanya berfungsi sebagai label atau nama. Poin yang kedua, tidak memiliki urutan atau tingkatan nilai. Poin yang ketiga, nilai-nilai variabel tidak dapat dibandingkan dalam hal lebih besar atau lebih kecil. Yang berikut, operasi matematika yang bermakna terbatas pada perhitungan frekuensi dan proporsi. Nah, contohnya yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan, atau agama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Nah, ini berbicara tentang etnis. Nah, yang kedua ada variabel ordinal. Nah,
ada beberapa poin, yaitu yang pertama kategorinya masih bersifat kualitatif namun memiliki urutan atau tingkatan. Poin yang kedua yaitu kita dapat mengatakan bahwa satu nilai lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai lainnya. Poin yang ketiga yaitu jarak atau interval antar kategori tidak sama atau tidak diketahui. Poin yang berikut yaitu operasi matematika yang bermakna meliputi perhitungan frekuensi, proporsi, median, dan peringkat. Contohnya yaitu tingkat pendidikan antara SD, SMP, SMA, atau skala Likert yang sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Contohnya seperti itu, atau peringkat dalam lomba. Yang berikut ada variabel interval. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama datanya bersifat kuantitatif dan memiliki urutan serta jarak atau interval yang sama antar nilai. Poin yang kedua, kita dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang bermakna. Poin yang berikut yaitu tidak memiliki titik nol absolut yang sebenarnya. Jadi nilai nol tidak berarti ketiadaan atribut yang diukur. Poin yang berikut, operasi perkalian dan pembagian rasio tidak bermakna. Contohnya, itu sering diperdebatkan dalam psikologi atau skor IQ. Contohnya seperti perbedaan 100 dan 110 dianggap sama dengan 110 dan 120. Yang berikut variabel rasio. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama datanya bersifat kuantitatif yang memiliki urutan jarak yang sama dan titik nol absolut yang bermakna. Poin yang kedua, semua operasi matematika atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan secara bermakna, termasuk perbandingan rasio. Nah, nilai nol menunjukkan ketiadaan atribut yang diukur. Jadi, contohnya seperti waktu reaksi. Waktu reaksinya 0 detik berarti tidak ada reaksi. Jumlah respon benar dalam tes atau 0 berarti tidak ada jawaban yang benar. Yang berikut variabel bebas atau independen variabel. Ada beberapa poin. Yang pertama, variabel yang dimanipulasi atau diubah oleh peneliti. Yang kedua, diyakini mempengaruhi variabel terikat. Yang ketiga, nilainya tidak tergantung pada variabel lain dalam penelitian tersebut. Yang berikut variabel terikat atau dependent variable. Ada beberapa poin. Yang pertama, variabel yang diukur oleh peneliti. Yang kedua, diyakini dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, berikut nilainya tergantung pada manipulasi variabel, yaitu variabel bebas. Nah, berikut variabel kontrol. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama variabel yang dijaga konstan oleh peneliti. Yang kedua, bertujuan untuk mencegah pengaruh yang tidak diinginkan terhadap hubungan antara variabel bebas dan terikat. Yang berikut variabel mediator atau intervening variable. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama variabel yang menjelaskan mekanisme atau proses melalui di mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Poin yang kedua,
yaitu berada di antara variabel bebas dan terikat. Yang berikut ada variabel moderator. Ada beberapa poin, yaitu poin yang pertama, variabel ini yang mengandung yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Poin yang kedua yaitu dapat memperkuat atau memperlemah atau bahkan mengubah arah hubungan yang memahami karakteristik berbagai jenis variabel yang dimana sangat penting dalam merancang penelitian yang baik, yang memilih metode statistik yang tepat untuk analisis data dan menginterpretasikan hasil penelitian secara akurat. Jadi, skala pengukuran menentukan jenis analisis statistik yang valid, sementara peran variabel dalam penelitian membantu kita dalam memahami hubungan sebab akibat dan proses yang terjadi. Pada slide yang berikut yaitu pengertian tes psikologi. Nah, tes psikologi adalah instrumen atau prosedur terstandarisasi yang dirancang untuk mengukur atribut atau karakteristik psikologis tertentu pada individu atau kelompok. Nah, atribut psikologis ini bisa berupa berbagai aspek dari fungsi kognitif seperti intelijensi, memori, perhatian, atau afektif seperti emosi, sikap, minat, atau konatif seperti kepribadian, motivasi, maupun sosial. Nah, beberapa poin penting dalam definisi tes psikologi adalah yang pertama, instrumen atau prosedur, yaitu tes dapat berupa serangkaian pertanyaan tertulis atau kuesioner, tugas-tugas yang harus diselesaikan atau tes kinerja, presentasi visual atau auditori yang memerlukan respon, atau bahkan situasi yang disimulasikan. Yang kedua yaitu terstandarisasi atau tes psikologi dikembangkan dan diadministrasikan dengan prosedur yang seragam. Nah, ini mencakup instruksi yang sama atau batasan waktu jika ada dan kondisi pengujian yang terkontrol untuk semua individu yang mengikuti tes. Jadi, standarisasi bertujuan untuk meminimalkan pengaruh variabel lain yang tidak relevan terhadap hasil tes dan memastikan bahwa hasil dapat dibandingkan secara adil. Poin yang ketiga yaitu mengukur atribut atau karakteristik psikologis. Jadi, fokus utama tes psikologi adalah untuk mendapatkan informasi tentang aspek-aspek internal individu yang tidak dapat diamati secara langsung. Jadi, skor tes menjadi indikator atau representasi dari konstruk psikologis yang diukur. Jadi, tujuan pengukuran tes psikologi dirancang untuk tujuan tertentu yang seperti diagnosis, misalnya mengidentifikasi gangguan mental, seleksi misalnya memilih kandidat karyawan, atau klasifikasi misalnya menempatkan siswa dalam kelompok belajar atau evaluasi program atau penelitian ilmiah. Nah, poin yang berikut yaitu interpretasi hasil.
Jadi, hasil dari tes psikologi berupa skor atau kategori yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan norma atau standar tertentu yang telah dikembangkan melalui pengujian pada kelompok sampel yang representatif, dan interpretasi ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang tingkat atau karakteristik atribut psikologis individu. Nah, jadi singkatnya, tes psikologis adalah alat yang sistematis dan terstandarisasi untuk mengukur apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan seseorang. Ini memberikan informasi kuantitatif atau kualitatif yang dapat digunakan untuk membuat keputusan atau memahami perilaku. Jenis-jenis tes psikologi. Nah, jadi beragam alat ukur dalam psikologi dirancang untuk mengungkap berbagai aspek dari diri manusia. Ada tes yang fokus pada kemampuan kognitif seperti intelijensi dengan mengukur penalaran dan pemecahan masalah, serta tes bakat yang melihat potensi seseorang di bidang tertentu. Jadi, untuk mengetahui apa yang telah dipelajari, ada tes prestasi yang mengukur penguasaan pengetahuan atau keterampilan. Menggali lebih dalam tentang karakteristik individu, ada beberapa tes kepribadian yang bisa berupa kuesioner terstruktur atau tugas yang lebih bebas interpretasi. Jadi, minat dan nilai seseorang juga dapat diidentifikasi melalui tes khusus. Nah, selain itu, ada pula tes yang dirancang untuk mengukur sikap individu terhadap suatu hal. Dalam konteks klinis, tes psikologi digunakan untuk membantu mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah kesehatan mental. Nah, cara tes diberikan pun bervariasi, bisa secara individual maupun kelompok, dan respon yang diharapkan bisa berupa jawaban lisan, tulisan, atau tindakan. Nah, beberapa tes memiliki batasan waktu yang ketat untuk mengukur kecepatan, sementara yang lain memberikan keleluasan waktu untuk melihat kemampuan maksimal. Nah, semua jenis tes ini memiliki tujuan spesifik dalam membantu memahami dan mengukur berbagai dimensi psikologis manusia. Pengertian variabel. Nah, pengukuran variabel dalam psikologi adalah proses pemberian angka atau label kepada atribut atau karakteristik psikologis individu atau kelompok berdasarkan aturan tertentu. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk menguantifikasi atau mengklasifikasikan variabel psikologis sehingga dapat dianalisis dan dipahami secara lebih sistematis dan objektif. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu variabel laten dan variabel manifest. Jadi, variabel laten dan variabel manifest adalah dua konsep fundamental dalam psikometri dan penelitian ilmu sosial yang dibedakan berdasarkan kemampuan untuk diamati secara langsung. Nah, di sini variabel manifest yaitu ini adalah variabel yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Jadi, data tentang variabel manifest dikumpulkan melalui cara-cara yang dapat dilihat atau dicatat secara langsung, seperti respons terhadap pertanyaan dalam kuesioner, hasil tes, observasi perilaku, atau pengukuran psikologis. Nah, sedangkan variabel manifest dianggap sebagai indikator-indikator konkret yang mewakili konstruk
psikologis yang lebih abstrak. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Yang kedua, variabel laten. Ini adalah variabel yang tidak dapat diamati atau diukur secara langsung. Nah, variabel laten merupakan konstruk teoritis atau konsep abstrak yang diasumsikan mendasari atau memengaruhi variabel-variabel manifest. Tahu keberadaan dan tingkat variabel laten pada individu diinferensi atau disimpulkan melalui pengukuran variabel-variabel manifest yang dianggap sebagai indikatornya. Jadi contohnya itu seperti motivasi, kecerdasan, IQ, dan lain-lain. Baik, jadi yang berikut membahas tentang pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi pengukuran variabel adalah proses penetapan angka atau simbol pada suatu atribut atau karakteristik psikologis sesuai dengan aturan tertentu. Nah, tujuannya adalah untuk menguantifikasi atau mengklasifikasikan variabel-variabel psikologi agar dapat dianalisis secara sistematis dan objektif. Nah, proses ini melibatkan penggunaan skala pengurangan yang berbeda, yang menentukan jenis informasi yang dapat diperoleh dan jenis analisis statistik yang sesuai. Nah, terdapat 4 skala pengukuran utama, yaitu yang pertama nominal. Tahu skala ini hanya mengklasifikasikan data ke dalam kategori-kategori yang tidak memiliki urutan atau tingkatan. Nah, angka atau label yang digunakan hanya berfungsi sebagai pembeda. Contohnya adalah jenis kelamin, laki-laki, perempuan, atau agama. Nah, yang kedua ordinal. Tahu skala ini mengklasifikasikan data ke dalam kategori-kategori yang memiliki urutan atau tingkatan. Kita dapat mengatakan bahwa satu kategori lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain, tetapi jarak antar kategori tidak diketahui atau tidak sama. Contohnya adalah tingkat pendidikan, seperti SD, SMP, SMA, atau skala Likert yang sangat setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Ya, itu contohnya. Yang berikut interval. Nah, skala ini memiliki karakteristik skala nominal dan ordinal yang ditambah dengan adanya interval atau jarak yang sama antar nilai. Namun, skala interval tidak memiliki titik nol absolut yang sebenarnya. Contohnya adalah suhu dalam Celcius atau Fahrenheit, atau sering diperdebatkan dalam psikologi tentang skor IQ. Berikut rasio. Skala ini memiliki semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan interval, dan juga memiliki titik nol absolut yang bermakna. Nah, nilai nol menunjukkan ketidakadaan atribut yang diukur sehingga perbandingan rasio antar nilai menjadi bermakna. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan, atau waktu reaksi. Pemilihan skala pengukuran yang tepat sangat penting karena mempengaruhi jenis analisis statistik yang dapat digunakan dan interpretasi hasil pengukuran. Selain skala pengukuran, proses pengukuran variabel psikologi juga melibatkan pemilihan alat ukur yang valid dan reliable seperti tes psikologi, kuesioner, observasi, atau wawancara. Slide yang terakhir itu teori tes klasik, atau sering disebut juga teori skor murni, adalah sebuah kerangka kerja fundamental dalam psikometri yang berupaya memahami dan mengurai skor yang kita peroleh dari suatu tes. Inti dari teori ini adalah gagasan bahwa setiap skor tampak yang didapatkan seseorang sebenarnya merupakan gabungan dari dua komponen yang bersifat hipotetis. Nah, skor murni yang merepresentasikan kemampuan atau atribut
sesungguhnya individu tanpa adanya gangguan dan error pengukuran yang merupakan kesalahan acak yang terjadi selama proses pengujian dan menyebabkan skor tampak berbeda dari skor murni yang sebenarnya. Nah, teori ini berasumsi bahwa jika seseorang dites berkali-kali dengan alat ukur yang sama, rata-rata dari error pengukuran tersebut akan mendekati nol karena sifatnya yang acak. Selain itu, teori ini juga menyatakan bahwa skor murni individu tidak dipengaruhi oleh error pengukuran dan error pada suatu tes tidak berhubungan dengan error pada tes lainnya. Nah, konsep reliabilitas yang menunjukkan konsistensi suatu tes dan validitas yang menunjukkan sejauh mana tes mengukur apa yang seharusnya diukur sangat erat kaitannya dengan teori tes klasik ini. Nah, meskipun memiliki keterbatasan dan telah dikembangkan teori-teori pengukuran yang lebih modern, teori tes klasik tetap menjadi dasar penting dalam pemahaman dan praktik pengukuran psikologis. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan shalom.